Nah, Sintayong baru saja keluar pemirsa untuk Alhamdulillah Shin Tae-yong tiba di Jakarta malam ini dan siap pantau pemain di sesi latihan. Kabar terbaru usai jadi pelatih timnas, STY langsung coret Mees Hilgers dan Kevin Dix yang underperform. STY akan turunkan Justin Hubner dan Rizky Ridho di laga versus Bahrain mendatang. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia bersiap menghadapi Bahrain dalam laga berikutnya, setelah sebelumnya mengalami kekalahan telak saat berhadapan dengan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil tersebut tentu menjadi evaluasi penting bagi skuad Garuda agar bisa tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya. Menghadapi Bahrain, tim asuhan Shin Tae-yong harus segera bangkit dan memperbaiki kesalahan yang terjadi di laga sebelumnya. Fokus utama tentu ada pada lini pertahanan yang harus lebih solid serta peningkatan efektivitas dalam menyelesaikan peluang. Dengan semangat juang yang tinggi, Timnas Indonesia bertekad memberikan penampilan yang lebih baik dan membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di level internasional. Pertandingan ini menjadi momentum kebangkitan untuk meraih hasil positif. Salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi Timnas Indonesia adalah lini pertahanan. Hingga saat ini, sektor bek masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, terlihat bahwa ada beberapa celah yang sering dimanfaatkan lawan untuk menciptakan peluang berbahaya. Di lini belakang, Kevin Dix sempat menjadi sorotan setelah gagal mengeksekusi penalti di laga sebelumnya. Sebagai pemain dengan pengalaman di level Eropa, tentu ada ekspektasi tinggi terhadapnya, namun tekanan besar di momen krusial bisa memengaruhi kepercayaan dirinya. Sementara itu, Mees Hilgers juga menghadapi tantangan tersendiri. Bek keturunan Indonesia Belanda ini dikenal memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik, tetapi terkadang terlalu maju membantu serangan hingga lupa akan posisi aslinya di pertahanan. Masalah ini tak lepas dari keputusan taktik yang diterapkan oleh pelatih, terutama penggunaan skema 3 back. Formasi ini memang bisa memberikan fleksibilitas dalam menyerang, tetapi jika tidak diterapkan dengan disiplin tinggi, justru bisa membuat pertahanan menjadi lebih rentan. Selain itu, kurangnya kehati-hatian dari para pemain dalam mengantisipasi pergerakan lawan juga menjadi faktor yang harus diperbaiki. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Timnas Indonesia perlu menemukan keseimbangan yang tepat antara bertahan dan menyerang agar tidak mudah dieksploitasi lawan. Konsentrasi penuh dan koordinasi yang lebih baik antar pemain belakang menjadi kunci untuk memperkuat pertahanan. Setelah kepastian bahwa Shin Tae-yong tetap menangani Timnas Indonesia, lini belakang mulai mendapatkan kepastian baru. Dua bek muda, Rizky Ridho dan Justin Hubner, dipastikan kembali masuk dalam rencana utama pelatih. Bahkan, Ridho sendiri mengaku tak menyangka dirinya akan dipercaya sebagai starter lagi setelah sempat tersisih. Saya benar-benar tidak menyangka bisa kembali menjadi starter. Rasanya seperti mimpi, tapi saya siap memberikan yang terbaik untuk tim, ujar Ridho dengan penuh semangat. Kepercayaan yang diberikan Shin Tae-yong kepada Ridho tentu menjadi dorongan besar bagi sang pemain. Dengan pengalaman yang terus bertambah, ia bertekad menunjukkan performa terbaiknya demi menjaga gawang Timnas Indonesia tetap aman. Sementara itu, Justin Hubner juga dipastikan kembali bermain. Bek muda yang memiliki pengalaman di Eropa ini diharapkan bisa membawa ketenangan di lini belakang dan memperkuat koordinasi pertahanan. Dengan hadirnya Ridho dan Hubner dalam susunan pemain utama, harapan untuk memperbaiki lini belakang semakin besar. Timnas Indonesia membutuhkan pertahanan yang lebih solid agar bisa menghadapi lawan-lawan kuat dengan percaya diri. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana Shin Tae-yong akan meracik strategi terbaik agar tim bisa tampil lebih baik di laga berikutnya.
timnas Indonesia akan menghadapi tantangan penting saat berjumpa dengan Bahrain, di mana kemenangan menjadi target utama. 3 poin penuh sangat dibutuhkan untuk menjaga peluang melangkah lebih jauh. Kembalinya Shin Tae-yong sebagai pelatih membawa angin segar bagi tim. Dengan pengalaman dan strateginya yang telah terbukti, para pemain semakin percaya diri menghadapi laga ini. Lalu gimana menurut kalian guys? Apakah kamu setuju Maes Hilgers dan Kevin Dix diganti Rizky Ridho dan Justin Hubner? Dan apakah kamu juga setuju STY ini lebih baik daripada Patrick Kluivert? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Bahrain langsung ketar-ketir, timnas Indonesia bakal bawa kiper pelapis dari Liga Yunani, yakni Cyrus Margono di kualifikasi Piala Dunia ronde 3 nanti. Dengan ini, timnas Indonesia bisa tenang karena memiliki kiper pelapis yang handal. Timnas Indonesia bersiap menghadapi tantangan besar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia pada Maret mendatang. Dalam laga-laga penting ini, pelatih Shin Tae-yong dipastikan telah menyusun strategi dan rencana terbaik demi mengamankan hasil maksimal bagi skuad Garuda. Salah satu langkah penting yang menjadi sorotan adalah pemilihan pemain, khususnya di posisi penjaga gawang. Berdasarkan kabar terbaru, Shin Tae-yong disebut akan membawa Cyrus Margono, kiper berbakat timnas Indonesia, untuk melengkapi lini pertahanan. Kehadiran Cyrus diproyeksikan sebagai pelapis dari Martin Paes, penjaga gawang utama yang memiliki pengalaman mumpuni. Keputusan ini diyakini sebagai langkah cerdas yang akan memberikan kekuatan tambahan di sektor penjaga gawang. Cyrus Margono sendiri dikenal sebagai sosok kiper yang memiliki kemampuan refleks luar biasa dan kepercayaan diri tinggi dalam mengamankan area gawang. Dengan atribut tersebut, ia dapat menjadi alternatif yang andal, terutama jika Paes membutuhkan rotasi atau menghadapi situasi yang memerlukan penyegaran. Keberadaan dua kiper berkualitas ini juga memberikan rasa aman bagi lini pertahanan, sekaligus mempersulit lawan untuk menembus gawang Garuda. Tidak hanya itu, persaingan sehat di antara keduanya diyakini mampu meningkatkan performa masing-masing pemain. Dengan persiapan matang ini, timnas Indonesia optimistis menghadapi tantangan dan membuka peluang besar untuk mencatatkan prestasi di pentas dunia. Di sisi lain, Cyrus Margono memang memiliki karir di klub yang juga luar biasa. Diketahui pemain yang satu ini pernah berkarir di salah satu klub yang bermain di Liga Yunani, yakni Panathinaikos B. Penjaga gawang yang berusia 22 tahun tersebut telah bergabung dengan Panathinaikos selama 3 musim, yakni mulai 2021 hingga 2024. Total, dia bermain dalam 17 kali pertandingan dan berhasil mencatatkan 3 kali clean sheet. Yang pertama dia lakukan saat Panathinaikos B berlaga melawan klub Niki Volou pada Maret 2023. Yang kedua juga ketika melawan klub yang sama, tapi di bulan Juni 2023. Terakhir dia mencatatkan clean sheet ketika bertanding melawan PS Kalamata, di mana pertandingan tersebut berakhir dengan skor 0-0. Meskipun jam terbangnya terbilang sedikit, tapi dengan usia yang masih sangat muda, statistik ini sudah cukup baik untuk menjajaki karir sebagai kiper di masa yang akan datang. Kini, Cyrus tengah mencari klub baru dan kabarnya dia sudah dilirik oleh beberapa klub besar Eropa. Skakmat, Shine Patinama beri jawaban menohok kepada media Malaysia yang sindir pemain naturalisasi timnas Indonesia. Shine memang dikenal sebagai sosok yang tegas jika ada yang menjelekkan skuad Garuda. Performa gemilang timnas Indonesia di Piala Asia 2023 membawa kebanggaan tersendiri bagi seluruh masyarakat tanah air. Meski perjuangan skuad Garuda harus terhenti di babak 16 besar, pencapaian ini tetap menjadi torehan terbaik sepanjang sejarah keikutsertaan Indonesia di ajang 4 tahunan tersebut. Salah satu momen menarik terjadi usai laga, ketika Shine Patinama, salah satu pemain naturalisasi Indonesia, mendapat pertanyaan kontroversial dari seorang jurnalis asal Malaysia. Shine Patinama menjadi pusat perhatian selama turnamen. Pemain berusia 25 tahun itu sempat kesulitan mendapatkan menit bermain di fase grup karena keterlambatan bergabung dalam pemusatan latihan. Alasannya cukup pribadi, ia harus terlebih dahulu berada di Belanda untuk mengurus ibunya yang sedang sakit. Dalam ketidakhadirannya, posisi bek kiri dipercayakan kepada Pratama Arhan, yang tampil solid dalam 3 pertandingan fase grup.
Namun, pada babak 16 besar, pelatih Shin Tae-yong memberikan kesempatan kepada Patinama untuk tampil. Meski Garuda akhirnya harus tersingkir, momen debutnya di ajang Piala Asia tetap menjadi sorotan. Patinama bersama rekan-rekannya dianggap telah menorehkan sejarah besar bagi Indonesia dengan membawa tim hingga ke fase gugur. Setelah pertandingan, Patinama menjadi salah satu pemain yang diwawancarai oleh media. Di antara para jurnalis, ada seorang pewarta asal Malaysia yang mendapat kesempatan berbincang dengannya. Namun, wawancara ini berubah menjadi menarik ketika jurnalis tersebut secara spontan menanyakan isu sensitif terkait pemain naturalisasi. "Apa kamu berharap timnas Indonesia punya lebih banyak lagi pemain naturalisasi?" tanya jurnalis tersebut. Pertanyaan itu membuat Patinama sedikit terkejut, hingga ia meminta pewarta tersebut mengulangi ucapannya. Dengan tenang namun tegas, Patinama memberikan jawaban yang menohok. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah itu menekankan bahwa fokus utama timnas Indonesia saat ini adalah meningkatkan kualitas permainan, tanpa melihat asal-usul para pemainnya. "Kami semua bermain untuk satu tujuan, yaitu membawa kehormatan bagi negara. Naturalisasi bukan soal jumlah, tetapi soal kontribusi," ungkapnya. Jawaban Patinama menjadi pengingat bahwa keberhasilan tim tidak hanya bergantung pada latar belakang pemain, melainkan pada kerja keras, dedikasi, dan semangat juang mereka di lapangan. Pernyataannya juga membuktikan bahwa para pemain naturalisasi tidak hanya berkontribusi dengan kemampuan mereka, tetapi juga dengan komitmen mereka untuk menjadi bagian dari perjuangan Garuda. Meski perjalanan di Piala Asia 2023 telah usai, momen-momen seperti ini akan selalu dikenang, baik oleh para pemain maupun pendukung setia timnas Indonesia. Mereka telah menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia terus berkembang dan memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi. Jadi pemain kunci di timnas Indonesia U16 dan U19. Cafiatur Rizky disarankan oleh warganet untuk segera gabung klub luar negeri, agar pemain timnas satu ini bisa mendapat didikan liga bergengsi. Muhammad Cafiatur Rizky layak menyandang julukan maestro atas kontribusinya dalam kesuksesan timnas Indonesia di dua ajang Piala AFF, yaitu Piala AFF U16 2022 dan Piala AFF U19 2024. Pemain yang berposisi sebagai gelandang ini menjadi pilar utama bagi dua pelatih berbeda, Bima Sakti dan Indra Syafri, dalam membawa Garuda Muda meraih gelar juara. Pada Piala AFF U16 2022, Cafiatur tampil gemilang dengan mencetak gol penentu kemenangan di final melawan Vietnam. Gol tersebut tercipta pada menit injury time dan menjadi momen krusial yang membawa timnas Indonesia U16 meraih gelar juara. Ketenangannya di lapangan, visi bermain yang tajam, serta kemampuan menciptakan peluang menjadikannya andalan tim. Kesuksesannya berlanjut di Piala AFF U19 2024. Cafiatur kembali menjadi motor serangan Garuda Nusantara dengan mencatatkan 4 assist dan 1 gol sepanjang turnamen. Salah satu momen paling berkesan adalah assist yang ia berikan kepada Jens Raven untuk mencetak gol tunggal kemenangan di final melawan Thailand. Meski tak mencetak gol, kontribusinya menjadi salah satu kunci keberhasilan Indonesia meraih gelar juara. Namun, di balik keberhasilannya, Cafiatur harus menghadapi berbagai tantangan. Di final Piala AFF U19 2024, ia mengalami cedera serius yang membuatnya harus menggunakan kursi roda saat perayaan juara. Cedera ini bukan yang pertama kali dialaminya. Sebelumnya, Cafiatur juga sempat mengalami cedera pergelangan kaki yang hampir membuatnya absen di turnamen ini. Pelatih Indra Syafri memberikan apresiasi tinggi terhadap perjuangan Cafiatur yang terus menunjukkan semangat pantang menyerah. Meski menjadi pahlawan di dua final, Cafiatur belum beruntung meraih penghargaan pemain terbaik. Pada Piala AFF U16, gelar itu diberikan kepada Iqbal Gwijangge, sementara di Piala AFF U19, penghargaan jatuh kepada Doni Tri Pamungkas. Meski demikian, kontribusi Cafiatur tak bisa disangkal. Ia adalah salah satu sosok sentral dalam keberhasilan timnas Indonesia. Kini, Cafiatur Rizky, yang juga menjadi andalan di klub Dewa United, tengah fokus memulihkan diri dari cederanya. Dengan bakat luar biasa dan mentalitas yang tangguh, ia diyakini akan terus menjadi pemain penting bagi Indonesia di masa mendatang. Perjuangan dan dedikasinya telah menjadikannya inspirasi bagi generasi muda sepak bola tanah air.
Yes, 8 stadion di Indonesia sudah lolos uji setelah ditinjau langsung oleh Presiden FIFA. FIFA akui Indonesia sebagai salah satu negara yang punya nilai bagus dalam hal mengelola dan mengembangkan stadion. Federasi Sepak Bola Dunia baru saja mengirimkan tim delegasi untuk melakukan inspeksi terhadap 8 stadion yang tersebar di 4 provinsi di Indonesia pada Mei lalu. Langkah ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas dan keamanan stadion di tanah air. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir, menegaskan bahwa renovasi stadion menjadi salah satu aspek penting dalam transformasi sepak bola Indonesia. Renovasi ini bertujuan memastikan keamanan supporter sesuai standar internasional yang ditetapkan FIFA. Upaya ini menjadi sangat krusial mengingat pengalaman kelam tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur, pada 2022 yang menelan banyak korban jiwa. Melalui kerjasama antara pemerintah Indonesia, PSSI, dan FIFA, berbagai langkah konkret telah diambil untuk menciptakan lingkungan sepak bola yang lebih aman dan nyaman bagi semua pihak. Dalam nota kesepahaman yang terjalin, 8 stadion dipilih untuk masuk dalam tahap awal renovasi. Stadion-stadion tersebut meliputi Stadion Utama Sumatera Utara dan Stadion Teladan di Medan, Sumatera Utara, Stadion Patriot dan Stadion Wibawa Mukti di Bekasi, Jawa Barat. Stadion Kanjuruhan di Malang dan Stadion Delta Sidoarjo di Sidoarjo, Jawa Timur, Stadion Joko Samudro di Gresik, Jawa Timur, serta Stadion Segiri di Samarinda, Kalimantan Timur. Kunjungan delegasi FIFA difokuskan pada evaluasi 4 aspek utama stadion. Pertama, mereka mengecek area masuk dan keluar stadion untuk memastikan akses yang aman dan terorganisir bagi para penonton. Kedua, mereka memeriksa aksesibilitas secara keseluruhan, termasuk untuk kelompok disabilitas. Ketiga, rute evakuasi ditinjau secara cermat guna menjamin penanganan cepat dalam situasi darurat. Terakhir, FIFA menyoroti arus sirkulasi penonton di dalam stadion untuk menghindari potensi penumpukan yang berbahaya. Dengan adanya inspeksi ini, diharapkan seluruh stadion di Indonesia mampu mencapai standar keselamatan dan kenyamanan yang diakui dunia. Hal ini tak hanya bertujuan untuk melindungi supporter, tetapi juga membuka peluang Indonesia menjadi tuan rumah berbagai turnamen sepak bola internasional di masa depan. Upaya ini mencerminkan ambisi Indonesia untuk terus berkembang sebagai salah satu kekuatan sepak bola di Asia. Sementara itu, Presiden FIFA menyampaikan apresiasi terhadap kemajuan signifikan yang ditunjukkan PSSI dalam pengelolaan dan perbaikan fasilitas stadion di Indonesia. Ia merasa bangga dengan komitmen yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sepak bola. Dukungan ini juga sejalan dengan harapan masyarakat Indonesia yang semakin menginginkan negara ini menjadi tuan rumah Piala Dunia di masa depan, mencerminkan ambisi besar bangsa di dunia sepak bola. Prihatin, Dendi Sulistiawan hanya cetak 2 gol di paruh pertama musim ini. Pantas saja Shin Tae-yong tak pernah panggil dia ke timnas. Bisa-bisa timnas kalah telak saat hadapi Bahrain dan Arab Saudi jika strikernya tumpul. Belakangan ini, penggemar timnas Indonesia tengah ramai membicarakan sosok striker Dendi Sulistiawan. Keterlibatan Dendi dalam skuad timnas Indonesia menjadi topik perbincangan, lantaran ia tak kunjung dipanggil untuk merumput kembali bersama timnas. Kejadian ini memicu banyak spekulasi di kalangan netizen, yang kemudian mulai menelusuri lebih jauh mengenai performa Dendi dalam beberapa musim terakhir. Setelah menelusuri statistik permainan Dendi, banyak yang terkejut dengan fakta bahwa performanya menurun drastis. Hingga pertengahan musim ini bersama Bayangkara FC, Dendi hanya tampil sebanyak 13 kali di liga dan mencetak 2 gol serta 1 assist. Angka tersebut terbilang sangat minim bagi seorang penyerang yang sebelumnya dikenal cukup tajam di depan gawang lawan. Melihat kondisi ini, tidak mengherankan jika pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memutuskan untuk tidak lagi memanggil Dendi Sulistiawan ke dalam skuad utama. Timnas Indonesia kini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai turnamen penting, seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam kondisi ini, Shin Tae-yong harus memilih pemain-pemain yang memiliki performa terbaik dan kualitas mumpuni, terutama untuk posisi striker yang menjadi salah satu posisi vital dalam tim. Shin Tae-yong tentu tidak ingin membuang waktu untuk pemain yang sedang dalam penurunan performa, apalagi saat tim sedang dalam persiapan untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi.
Mengingat posisi timnas yang membutuhkan performa maksimal, Shin Tae-yong hanya akan memanggil pemain-pemain yang tampil konsisten dan dapat diandalkan. Striker-striker dengan kualitas terbaik, baik dari segi ketajaman mencetak gol maupun kontribusi dalam permainan, menjadi pilihan utama dalam strategi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak memanggil Dendi Sulistiawan lebih didasarkan pada penurunan performanya yang signifikan dibandingkan dengan pemain-pemain lain yang lebih produktif di lini serang. Meski begitu, masih ada harapan bagi Dendi untuk kembali ke timnas jika ia mampu bangkit dan menunjukkan konsistensi dalam performanya bersama Bayangkara FC. Seiring berjalannya waktu dan dengan kerja keras di lapangan, tidak menutup kemungkinan bahwa pelatih Shin Tae-yong akan mempertimbangkan kembali pemanggilan Dendi jika ia kembali menunjukkan kualitas terbaiknya. Mantap, inilah gambaran formasi Indonesia versus Australia. Jairo Reydewal dan Ole Romeni akan akhirnya dipasang sebagai starter. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 dalam laga kandang yang diprediksi akan berlangsung sengit. Saat ini, skuad Garuda menempati posisi ketiga klasemen sementara, membuat pertandingan ini menjadi sangat penting untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Pelatih Shin Tae-yong kabarnya akan mengandalkan pemain-pemain naturalisasi dalam susunan pemain inti. Keputusan ini diambil demi memaksimalkan potensi tim menghadapi kekuatan fisik dan permainan cepat Australia, yang dikenal sebagai salah satu tim terkuat di Asia. Kehadiran para pemain naturalisasi seperti Mees Hilgers, Jai Itzes, di lini belakang diyakini mampu memberikan stabilitas pertahanan. Sementara itu, sektor penyerangan akan diperkuat oleh talenta diaspora seperti Ula Romeni, yang sedang dalam performa impresif di Eropa. Dukungan dari ribuan supporter yang memadati stadion juga akan menjadi energi tambahan bagi tim Garuda. Laga ini tidak hanya menjadi ujian bagi kemampuan taktik STY, tetapi juga kesempatan untuk membuktikan kualitas timnas Indonesia di pentas internasional. Hasil positif akan memperbesar peluang Indonesia menembus posisi 2 besar klasemen. Untuk itu, berikut ini adalah daftar pemain yang akan diturunkan oleh Shin Tae-yong dalam pertandingan versus Australia dengan formasi 3-4-3. Pertama, untuk posisi kiper, Shin Tae-yong akan menurunkan Maarten Paes. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Maarten Paes sendiri adalah seorang penjaga gawang yang lahir di Belanda pada 14 Mei 1998 silam. Saat ini Paes tengah meniti karir di Liga Amerika bersama klub FC Dallas. Prestasinya di klub tersebut juga tidak tanggung-tanggung. Musim lalu, dia tercatat sudah tampil sebanyak 31 kali di kompetisi MLS, AS Open Cup, dan Leagues Cup. Kemudian untuk posisi B, Shin Tae-yong bakal memasang 3 pemain andalannya, yakni Jai Itzes, Kevin Dix, Mees Hilgers. Jai Itzes sukses meyakinkan pelatih Shin Tae-yong sekaligus penggemar timnas Indonesia usai mencetak gol perdananya pada pertandingan Indonesia versus Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Gol yang dia cetak berhasil mengukuhkan kemenangan timnas Indonesia dan memperluas kesempatan tim Merah Putih untuk lolos ke ronde berikutnya. Itzes diketahui merupakan salah satu pemain paling berpengaruh di timnya, tidak hanya di lingkup timnas, di klubnya pun, yakni Venezia FC, dia sukses memberi banyak kontribusi dan membuat klub tersebut promosi ke kompetisi sepak bola paling tinggi di Italia, Serie A. Tidak heran, kehadirannya di timnas pun sangat penting bagi tim. Kemudian ada Kevin Dix. Kevin Dix adalah pemain baru timnas Indonesia yang punya catatan bagus di klub. Di musim pertamanya, ia tampil dalam 40 pertandingan dan mencetak 6 gol serta 9 assist, menunjukkan kontribusi yang signifikan. Di musim kedua, Dix bermain sebanyak 38 kali, meskipun hanya berhasil mencetak 1 gol dan 5 assist. Namun, penampilannya tetap solid dan membantu tim. Memasuki musim ini, Dix semakin menunjukkan perkembangan. Ia telah tampil dalam 51 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak 4 gol dan memberikan 2 assist dan terakhir, ada Mees Hilgers. Dengan pengalaman yang cukup lama di klub yang berkompetisi di Eredivisie Belanda ini, dia telah mengumpulkan banyak jam terbang. Selama berkompetisi di Eredivisie, Hilgers telah tampil dalam 92 pertandingan, di mana ia mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist.
Tak hanya di liga domestik, Hilgers juga berpartisipasi di kompetisi Eropa, dengan 2 penampilan di Liga Eropa dan 2 pertandingan di Liga Champions, di mana ia berhasil mencetak 1 gol. Di ajang Toto KNVB Beker, dia telah bermain sebanyak 3 kali. Selanjutnya, untuk posisi gelandang, Shin Tae-yong bakal memasang Kelvin Verdong, Tom Haye, Jairo Riedewald dan Sandy Walsh. Kelvin Verdong sendiri merupakan pemain dengan segudang prestasi dan pengalaman. Diketahui saat ini dia sedang meniti karir di kompetisi tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Sebagai bek, Kelvin dikenal memiliki kemampuan tackle, merebut bola, serta memblok bola dengan sangat baik. Bahkan jika dibandingkan dengan pemain lini belakang timnas yang lain, dia dinilai lebih unggul. Kelvin Verdong menjadi salah satu pemain kunci di klubnya, NEC Nijmegen. Terbukti, di musim lalu dia aktif menjadi starter selama 33 pertandingan. Penampilan impresifnya membantu klub tersebut menduduki peringkat 6 klasemen Liga Belanda dengan raihan 53 poin. Kemudian, ada Tom Haye. Tom Haye selama ini diketahui memiliki umpan-umpan berkelas, salah satunya di pertandingan Indonesia versus Vietnam dalam kompetisi kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu Tom melakukan sepak pojok, siapa sangka ternyata tendangan pemain satu ini memiliki akurasi yang sangat tinggi sehingga mampu dieksekusi dengan baik oleh rekannya, yakni Jai Itzes. Selain di timnas, kemampuan pemain satu ini juga selalu diandalkan saat dia membela klubnya, yakni SC Heerenveen. Tak heran, harga pasar Tom Haye saat ini merupakan yang tertinggi di ASEAN, yakni mencapai 3 juta euro atau setara dengan 52 miliar. Berikutnya, ada pemain baru Jairo Riedewald. Sebelum bergabung dengan Royal Antwerp, Jairo Riedewald adalah pemain Crystal Palace, yang berarti ia pernah berkompetisi di salah satu liga terbaik di dunia, yaitu Premier League. Riedewald bergabung dengan Crystal Palace pada musim 2017 dan bermain di sana hingga 2023. Selama periode tersebut, ia mencatatkan 96 penampilan, di mana ia berhasil mencetak 3 gol dan memberikan 1 assist. Dengan pengalaman bertanding di Premier League, Jairo tidak hanya melawan tim-tim kecil, tetapi juga menghadapi klub-klub besar Eropa seperti Liverpool, Manchester United, Chelsea, dan Manchester City. Dan yang terakhir, ada Sandy Walsh. Nama Sandy Walsh melambung usai berhasil melesatkan sebuah gol ke gawang timnas Jepang pada kompetisi Piala Asia. Gol tersebut menjadi satu-satunya gol untuk timnas Indonesia ke gawang pasukan Samurai Biru. Hebatnya, Sandy Walsh bisa menaklukkan lini pertahanan Jepang yang sangat ketat dan digawangi oleh pemain-pemain hebat. Akan tetapi, hal tersebut bukan hal yang mengejutkan. Pasalnya Sandy memang sudah memiliki jam terbang tinggi di kancah persepakbolaan Eropa. Diketahui, pemain berusia 29 tahun tersebut kini sudah bergabung dengan salah satu klub liga tertinggi Belgia, KV Mechelen. Beralih ke lini depan, Shin Tae-yong akan memasang 3 orang pemainnya. Untuk posisi winger kanan ada Eliano Reinders, sedangkan posisi winger kiri akan ditempati oleh Rafael Struijk. Eliano Reinders baru saja dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada akhir September lalu. Setelah proses tersebut, ia segera bergabung dengan timnas dan melakukan debut dalam pertandingan versus Bahrain. Meskipun ini adalah laga perdananya, Eliano menunjukkan performa yang menjanjikan. Dalam statistiknya, ia mencatatkan akurasi umpan sebesar 73%, dengan 1 umpan berhasil diarahkan ke kotak penalti lawan. Selain itu, ia berhasil melakukan 1 tackle sukses, 2 sapuan, dan memenangkan 1 duel, menandakan kontribusi defensif yang solid dalam debutnya. Kemudian, di samping Eliano akan ada Rafael Struijk. Rafael Struijk dinaturalisasi pada 22 Mei 2023 dan melakukan debutnya untuk timnas Indonesia pada Juni 2023 dalam pertandingan persahabatan melawan Palestina. Sejak saat itu, ia telah tampil dalam 16 laga bersama skuad senior, termasuk kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, dan sejumlah pertandingan persahabatan. Selama periode ini, Rafael berhasil mencetak 1 gol dan memberikan 2 assist, menunjukkan kontribusi positifnya di lapangan. Sebelum bergabung dengan tim senior, Rafael juga memperkuat timnas U23 dalam berbagai kompetisi, termasuk kualifikasi Piala Asia U23, Piala Asia U23, dan Play-off Olimpiade. Terakhir, untuk posisi ujung tombak akan ditempati oleh pemain anyar, Ole Romeni.
Pemain satu ini merupakan salah satu pemain kunci di klub FC Utrecht. Ula Romeni resmi bergabung dengan FC Utrecht pada Juli 2023. Sejak kedatangannya, ia telah tampil sebanyak 18 kali di 3 kompetisi Eredivisie, Toto KNVB Beker, dan playoff Liga Konferensi. Musim lalu, Ula berhasil mencetak 1 gol dalam pertandingan melawan Heracles Almelo. Memasuki musim ini, performanya meningkat signifikan. Ia sudah bermain dalam 7 pertandingan melawan tim-tim yang tangguh di Belanda seperti PEC Zwolle, Heerenveen, NAC Breda, FC Twente, Willem II, AS Alkmaar, dan RKC Waalwijk. Tak hanya tampil, Ula juga memberikan banyak kontribusi kepada timnya, salah satunya di mana ia berhasil mencetak 2 gol. Itulah susunan pemain yang telah disiapkan Shin Tae-yong untuk menghadapi Australia, namun pelatih asal Korea Selatan itu juga mempersiapkan sejumlah nama sebagai pemain cadangan. Di posisi penjaga gawang, Hernando Ari dipilih sebagai pelapis utama. Sementara itu, untuk lini pertahanan dan gelandang, ada Nathan Chu Aon, Ivar Jenner, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Rizky Ridho yang siap memberikan kontribusi jika dibutuhkan. Pada lini serang, Malik Rizaldi dan Ramadan Sananta telah disiapkan sebagai opsi pengganti di sektor penyerangan. Kehadiran mereka diharapkan mampu menjaga intensitas serangan, terutama jika permainan membutuhkan perubahan taktik di babak kedua. Namun, beberapa nama lain seperti Nadeo Argawinata, Hoki Caraka, Egy Maulana Fikri, Yakob Sayuri, dan Witan Sulaiman disebut hanya akan mengisi bangku cadangan tanpa peluang besar untuk diturunkan. Mereka dinilai belum memberikan dampak signifikan dalam beberapa pertandingan terakhir. Kritik juga mengarah pada performa mereka, yang dianggap kurang konsisten dan kerap melakukan kesalahan mendasar di momen krusial. Sementara itu, Asnawi Mangkualam kemungkinan besar tidak akan masuk dalam daftar pemain yang tampil melawan Australia. Shin Tae-yong disebut mempertimbangkan faktor kontribusi, dan kapten timnas ini dinilai belum memenuhi ekspektasi dalam beberapa laga sebelumnya. Keputusan ini menjadi sinyal bahwa setiap pemain harus tampil maksimal jika ingin terus dipercaya membela Garuda.